Kalau kita sudah mandiri perekonomian kita, tidak lagi bergantung kepada negeri barat, negeri luar, maka itulah merdeka yang sebenarnya. Tak lain tak bukan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Bumi yang kita pijak, tempat kita berusaha, tempat kita mencari makan, tempat kita hidup, ternyata sudah 80 tahun mereka atau kita merayakan kemerdekaan kita itu. Dan besok hari Senin jatuh 17 Agustus 2026 tepat ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini semua adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan atas keinginan luhur segenap bangsa Indonesia yang ingin merdeka, bebas dari penjajahan negeri luar, bebas dari cengkeraman bangsa luar. Maka dengan bersimbah darah, berpeluh, berkeringat, berurai air mata, berpisah dengan keluarga, disiksa, maka kemerdekaan itu akhirnya dapat diraih yang diproklamirkan oleh proklamator kita Soekarno dan Hatta. Namun pertanyaan yang mendalam di saat ini yang kita renungkan adalah apa makna merdeka yang sebenarnya? Apakah kita sudah merdeka atau belum? Merdeka setelah 17 Agustus tidak lagi dijajah, benar, betul. Tapi kalau kita tengok merdeka itu pertama bebas dari penjajahan negeri asing, dan insya Allah kita sudah tidak dibegitukan lagi. Maka itu sudah terjadi pada negeri kita. Kita tidak diintervensi lagi oleh asing, kita tidak diganggu lagi oleh negeri asing. Itu sudah tidak terjadi. Namun yang kedua, merdeka yang sebenarnya itu adalah bebas dari ketergantungan ekonomi dari negeri luar. Apakah kita masih bergantung ekonomi kita dengan negeri luar atau sudah berdiri sendiri? Mari kita renungkan dan kita jawab. Kalau kita sudah mandiri perekonomian kita, tidak lagi bergantung kepada negeri barat, negeri luar, maka itulah merdeka yang sebenarnya. Tapi mudah-mudahan para pemimpin kita memikirkan hal itu untuk bagaimana ekonomi kita bisa mandiri dan tidak bergantung kepada negeri luar. Yang ketiga, makna merdeka yang sebenarnya itu adalah merdeka dari kebodohan. Maka negeri kita mendorong negeri dan swasta untuk banyak-banyak mendirikan pusat atau tempat pendidikan. Agar apa? Agar generasi kita tidak lagi menjadi orang-orang yang bodoh dan bodoh secara struktur. Maka dibuka lembaga pendidikan, dibuka pondok pesantren, dibuka lembaga pelatihan dan lain sebagainya. Agar apa? Merdeka kita dari kebodohan. Dan yang keempat, makna merdeka itu, makna merdeka yang keempat adalah kita bebas dari rasa takut kepada orang lain. Atau orang lain menakut-nakuti kita, mengancam kita. Maka kita harus bebas dari rasa takut kepada makhluk, dan yang kita takut hanyalah kepada Allah, dan kita hanya mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merdeka itu adalah hilang, putus urat takutnya. Yang takutnya dia hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, merdeka yang sebenarnya itu adalah merdeka dari dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau kita masih dikuasai oleh hawa nafsu yang membawa kita kepada keburukan, maka sebetulnya kita belum merdeka yang sebenarnya. Maka hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan ini? Apakah perlu kita isi dengan hal-hal yang justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kita buat acara-acara yang di dalamnya ada maksiat, di dalamnya ada bercampur laki-laki dan perempuan, maka sebenarnya itu bukan menunjukkan bahwa kita merdeka, tapi kita belum merdeka dari segi hawa nafsu.
Maka saya mengajak kita semua, mari kita isi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, orang-orang terdahulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan kita ini. Mari kita majukan pendidikan kita, mari kita majukan negeri kita lebih bermarwah, negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka mudah-mudahan dengan usia yang ke-81 tahun kemerdekaan kita ini, kita makin baik. Dan kalaupun kita mati dalam keadaan seperti ini, kita sudah mati dalam keadaan baik pula insyaAllah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izul qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.